Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Fano Limbi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat beberapa rangkaian, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari masing-masing rangkaian. Langsung saja ke rangkaian pertama, itu rangkaian keep. Rangkaian keep merupakan sebuah spesial instruksi yang terdapat di dalam CX Programmer yang berfungsi sebagai pengunci. If ini berfungsi untuk mempertahankan status bit on atau off dengan kondisi latching. Nah, semua kontrol ini dapat diatur dari fungsi start, dari fungsi set, dan reset dari instruksi ini. Langsung saja, terlebih dahulu saya akan membuat rangkaiannya. Baik, ini adalah rangkaian dari keep yang telah saya buat. Nah, bagaimana cara kerja dari rangkaian ini? Kita langsung saja simulasikan. Baik. Nah, langsung saja kita lihat ketika tombol start kita on kan, maka keep akan menyalakan bitnya, status bit on atau outnya akan bitnya dalam kondisi on. Ketika start kembali kita off kan, dapat kita lihat bahwa out bit di sini masih tetap menyala. Inilah yang disebut dengan rangkaian keep sebagai pengunci untuk mempertahankan status bit dalam kondisi on atau off. Untuk mematikannya, kita dapat menekan tombol reset, kita on kan ya, dapat kita lihat bahwa out bit telah mati. Untuk mengembalikan semuanya ke kondisi awal, kita tekan kembali tombol reset, kita off kan. Nah, itulah bagaimana cara kerja dari rangkaian keep. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian timer. Baik, kita ke rangkaian kedua, yaitu rangkaian timer. Saya akan buat rangkaiannya terlebih dahulu. Baik, saya telah membuat rangkaian dari timer. Langsung saja kita simulasikan. Nah, kita simulasikan secara prinsip kerjanya. Ketika start ditekan, maka internal relay akan menyala dan akan menghidupkan timer sesuai dengan waktu yang telah kita setting. Di sini saya menyeting timernya selama 5 detik. Jadi timer ini akan menyala selama 5 detik. Dalam waktu 5 detik setelah start saya on kan dan akan menyalakan lampu. Langsung saja kita on kan startnya. Kita hitung 3, 2, 1, on. Dapat kita lihat bahwa ketika start telah saya tekan, maka timer ini akan menghitung dalam hitungan mundur dari 5 sampai 0 dan menyalakan lampu. Untuk mematikannya, kita tinggal menekan tombol stop. Nah, lampu akan kembali padam, timer pun juga kembali dalam keadaan off. Baik, kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, itu rangkaian counter. Terlebih dahulu saya akan membuat rangkaiannya. Baik, ini adalah rangkaian counter yang telah saya buat. Jadi terlebih dahulu perlu kita ketahui secara makna, counter berarti perhitungan
Pada PLC Omron, fungsi dari counter adalah untuk menghitung berapa kali masukan pada suatu sistem yang diinginkan. Nah, di sini saya masukkan counter 3 kali. Jadi ketika kita menekan 3 kali tombol start, maka sistem ini akan menyala. Langsung saja kita coba. 1, kita off-kan kembali. 2, kita off-kan kembali. Dan 3. Nah, dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa ketika saya telah menekan 3 kali tombol start ini sebagai inputnya, itu 3 kali input, maka lampu akan menyala. Untuk memadamkannya, kita tinggal menekan kembali. Baik, itulah rangkaian dari counter. Baik, kita akan lanjut ke rangkaian yang selanjutnya, itu rangkaian diff atau differential up, differential down, dan diffu atau differential up. Terlebih dahulu saya akan membuat rangkaiannya. Baik, ini adalah rangkaian dari diffu dan diff. Perlu kita ketahui bahwa diffu atau singkatan dari differentiate up, kontrol ini berfungsi untuk on-kan atau on-kan output selama 1 scan. Sedangkan differential down merupakan singkatan dari differential down. Ini berfungsi untuk on-kan output selama 1 scan. Bedanya diff ini bekerja pada saat transisi turun, yaitu berubah dari kondisi on ke off, sedangkan diffu bekerja pada saat transisi naik dari off ke on. Langsung saja kita simulasikan. Nah, ketika push button ini kita tekan, maka ada yang seru di sini. Baik, ketika push button ini kita tekan, maka lampunya akan langsung menyala. Ini tidak akan kelihatan bekerja karena 1 second berlangsung dengan sangat cepat. Tapi dibuktikan dengan lampu hijau yang menyala. Nah, ketika kita off-kan kembali, lampunya masih akan tetap menyala karena dia telah mendapatkan sumber dari kontaknya sendiri. Nah, untuk differential down merupakan yang dari differential up. Jadi kita kedua kita tekan, dan dia tidak akan langsung menyalakan keduanya. Jika saya off-kan kembali, lampunya akan menyala. Jadi lampunya itu baru bisa menyala
Saya ulangi, jadi differential down ini merupakan kebalikan dari differential up, yang dimana ketika PBDO ini ditekan, maka output 2-nya tidak akan langsung menyala. Namun ketika PBDO-nya kita open kembali, barulah output 2-nya akan menyala. Itulah differential down. Baiklah, kita akan membuat rangkaian terakhir, itu rangkaian compare. Rangkaian compare ini merupakan instruksi yang membandingkan antara suatu nilai dengan nilai tertentu, alamat dengan alamat, ataupun nilai dengan alamat. Langsung saja saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Baik, ini adalah rangkaian dari compare yang telah saya buat. Langsung saja kita akan mensimulasikannya. Baik, kita aktifkan. Dapat kita lihat output dengan alamat 103 dan langsung menyala, yang berarti bahwa di sini nilai antara D1 dan D2 sama, ini 0. Nah, ketika D1 kita ubah menjadi 4, kita lihat bahwa output dengan alamat 102 akan menyala, yang berarti di sini bahwa D1 nilainya lebih besar dari nilai D2, sehingga critical dan ini akan terhubung dan menyebabkan output dengan alamat 102 ini menyala. Selanjutnya kita ubah di nilai D2 dengan nilai 6. Nah, yang akan terjadi itu output dengan alamat 101 akan menyala, karena di sini nilai D2 lebih besar dari nilai D1. Nah, bagaimana jika kita mengubah nilai D1 menjadi 6? Kita ubah nilainya. Nah, yang akan terjadi output dengan 103 akan menyala, yang berarti nilai D1 dan D2 sama, yaitu 6. Nah, untuk mematikannya kita tinggal menekan stop. Kita putus. Kemudian kita beri 0.
kita melepaskan. Oke, baik, ini itulah dia beberapa rangkaian telah saya buat. Sekiranya hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.